Saat ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Berdoa agar Xiao Yan hanya sedikit lebih baik. Dan keterampilan pemurniannya masih sangat buruk. Di udara ada orang tua dan orang lain yang berdiri di kejauhan. Meskipun udara sudah sepanas musim panas di bawah kobaran api, hati setiap orang benar-benar dingin. Kecuali bahwa klan narkoba menghubungi Xiao Yan dan mengetahui tentang api langit Xiao Yan dan kekuatan jiwa. Para tetua sama sekali tidak menyadari situasi dan detail Xiao Yan. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa Xiao Yan diremehkan dan sangat diremehkan. Belum lagi ketinggian level api pada hari itu telah mengejutkan semua orang untuk ditambahkan. Hanya api langit yang terkondensasi di tripod obat. Tanpa kebocoran dan pemborosan. Anda dapat melihat bahwa kemampuan pengendalian api Xiao Yan telah tiba. Tingkat kemurnian api. Di manakah seorang apoteker pemurnian jiwa yang bisa memainkan api dengan begitu mempesona? Wajah ketiga tetua menjadi sangat menarik. Karena daun maple di bulan Mei berubah-ubah. Penatua menghela nafas dalam-dalam dan melihat ekspresi bangga dari patriark klan yang menarik janggutnya. Dan tiba-tiba merasa bahwa dia agak tua. Dan bahkan mata orang-orang sangat tidak akurat. Wajah tetua kedua dengan kerutan yang dalam sedikit lebih tua. Dan tanpa kemuliaan di awal. Penampilannya menjadi jauh lebih suram. Tetua lainnya bingung dan rumit. Melihat pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Namun, yang membuat semua orang semakin terkejut adalah bahwa api biru abu-abu baru saja memanggang tripod obat menjadi merah. Xiao Yan menjentikkan jarinya sedikit. Dan bahan obat di platform batu jatuh dengan cepat dan teratur seperti panah lepas. Di tripod obat, cengkeraman panasnya luar biasa. Puluhan galur bahan obat dengan khasiat obat berbeda dan titik leleh berbeda berada di tempat yang sama. Mereka tidak berjauhan satu sama lain tetapi mereka tampaknya tidak mengganggu satu sama lain. Mereka terlihat samar. Warna api yang mengelilinginya jelas bervariasi. Berbeda. Pembakaran dimulai pada saat yang sama di mata keheranan semua orang. Semua jenis cabang dan daun hijau telah sedikit melengkung dan sedikit terbakar. Dan secara bertahap ada tanda-tanda meleleh menjadi cairan. Dan rasa yang kuat dari bahan obat meresap di udara untuk waktu yang lama. Mata semua orang tampak sulit dipercaya. Pemurnian obat Top Wupin dapat secara bersamaan mengekstraksi semua bahan obat pada saat yang sama. Baik dengan keberanian besar atau kemampuan kontrol yang sangat canggih. Dan kemampuan kontrol ini telah melampaui level apoteker Wupin. Apakah Xiao Yan ini sudah? Semuanya enggan terus membayangkan. Wajah panas membuat semua orang menghubungkan ini dengan Xiao Yan. Meski mampu, mereka masih terlalu muda dan terlalu keras kepala. Hanya patriark klan yang menjepit janggutnya dan lebih banyak tersenyum. Warna lega menyebar dari mata ke seluruh wajah. Kerutan menyebar seperti riak di permukaan danau yang tenang. Pada saat ini, Yao Lingxi telah berhasil memurnikan beberapa bahan obat. Dan cairan seperti kristal yang menetes berhenti di sampingnya. Dan kekuatan obatnya yang tak tertandingi menunjukkan kekuatannya yang luar biasa tanpa terlihat. Memikirkan obat Lingxi yang selalu mendapat tepuk tangan. Dia menunggu lama. Tetapi tidak menunggu kekaguman yang biasa. Dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi melirik Xiao Yan. Adegan Xiao Yan memurnikan semua ramuan sekaligus jatuh ke pemandangan itu. Matanya. Jika Yao Lingxi disambar petir. Dia tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Dan hatinya sepertinya terkepal erat. Dia hampir tidak bisa menghirup udara apapun. Dia berdiri di sana dengan sangat bodoh sehingga wajahnya menjadi pucat. Mungkin lingkungannya terlalu sunyi. Begitu sunyi sehingga Yao Meng dan Yao Hui mulai merasa sedikit salah. Mendongak. Kedua jenius itu tiba-tiba tenggelam. Meski tidak kalah dengan Yao Lingxi. Mereka terlihat banyak bahan obat juga diletakkan di atas platform batunya. Rasa kelemahan masih datang ke hatinya. Pandangan ke arah Xiao Yan samar-samar dikagumi dan bahkan terpesona. Meskipun dua jenius dari keluarga Yao cukup baik. Meskipun pemurnian bahan obat Yao Lingxi berjalan lebih lancar daripada sebelumnya. Mereka semua suram di depan Xiao Yan. Kesedihan seorang jenius adalah bertemu dengan seorang jenius yang tiada taranya. Terutama Yu Guangxi. Sekilas tubuh Anggun Zenni yang sedikit meregang. Mata indah yang sempit dan sempit itu penuh dengan kecemerlangan. Tetapi hanya untuk Xiao Yan. Tidak nyaman dengan semua jenis pedang.
Mengutuk Xiao Yan dari tak terkendali orang sombong tidak akan berakhir dengan baik. Yao Lingxi mengutuk dalam hatinya semakin dia bekerja keras. Semakin banyak api Xiao Ding di depan Xiao Yan mendidih. Dan bau obat yang menembus ke dalam tubuhnya. Hati menjadi lebih kuat. Melalui tripod obat yang hampir tembus pandang yang dibakar oleh api langit biru keabu-abuan. Anda dapat melihat lusinan bahan obat mengalirkan tetesan air yang pekat. Dan tetesannya terkondensasi menjadi satu. Sejernih Kuang Shibaoyu. Tidak peduli seberapa mewahnya Anda. Kemenangan Anda akan bergantung pada obat terakhir. Dengan kesempatan pertama saya untuk berlatih alkimia. Selama saya tidak bingung. Saya tidak percaya saya tidak bisa memenangkan Anda. Yao Lingxi memang pantas menjadi kepala jenius klan Yao. Tapi hatinya tergigit-gigi. Dan rasa asin serta kesemutan dari bibir langsung membuatnya menyatu. Dengan hidung, mulut, dan hatinya, dia segera memasuki alam kelupaan. Melihat tindakan Yao Lingxi, kegembiraan ketiga tetua berangsur-angsur menjadi jelas. Dan bahkan patriark dari klan suku obat mengangguk sedikit. Hanya Nan Erming dan Ziying yang mengendus. Tapi Yao Meng dan Yao Hui tidak lagi memiliki tekad yang kuat. Di antara mereka, Yao Hui gemetar panik di bawah kepanikan. Dan bahan obat berubah menjadi abu dalam nyala api. Untuk pertandingan dengan hanya sepasang bahan obat, ini sama saja dengan kalah. Yao Hui menarik diri dari si tai pucat. Yao Meng juga tersesat dalam metamorfosis Xiao Yan. Tapi dia lebih beruntung dari Yao Hui. Dan akhirnya menyelamatkannya dengan pengendalian tembakan yang baik. Meskipun ini bukan masalah besar. Ia tertinggal jauh di belakang Xiao Yan dan Yao Lingxi pada waktunya. Yao Meng hanya bisa melihat Xiao Yan dengan mata penuh emosi yang kompleks. Dan kemudian mengejar jejak mereka. Api binatang kelas atas. Hampir tumpah. Suasana musim gugur di platform batu yang luas telah berlalu. Dan kekeringan semakin kuat. Api sanding memuntahkan lidah api dan melambung ke langit. Memantulkan langit yang menyala-nyala dari klan Yao. Seperti matahari terbenam sore. Kompetisi penyulingan 3 orang di lapangan secara bertahap mencapai momen kritis. Putra roh obat yang tenang bergerak semakin lancar. Mengangkat tangannya dan melemparkan kakinya seperti antelop tanpa tanduk untuk dilacak. Kekuatan jiwa yang mengalir di jari-jari hampir terhubung bola-balik menjadi parabola yang halus. Berlari. Dan terlempar ke tripod obat. Metode ini efektif dalam mensimulasikan potensi Xiao Yan. Dan mengejutkan bahwa Yao Lingxi benar-benar melakukannya. Banyak bahan obat memiliki kadar yang berbeda dalam pot obat sesuai dengan khasiat obatnya. Dan mereka menerima pembakaran api. Tangan Yao Lingxi sangat stabil. Dan api langit biru samar bercampur dengan semangat juang bintang 5 membakar nyala api dengan sangat kuat. Api biru menyerupai karakter Yao Lingxi. Begitu sombong sehingga dia tidak mau dikekang. Dan segera membanjiri tripod obat. Bahkan membungkus tripod besar itu ke dalamnya. Tripod obat itu seperti manik-manik batu yang dibiakkan di api. Yang dengan ringan mencerminkan ketidakmauan Yao Lingxi untuk menyerah dengan mudah. Yao Lingxi adalah orang yang sangat berbakat. Sangat bagus bisa meniru Xiao Yan dalam waktu singkat dan bahkan mencapai kendali ganda. Selain itu, dia memiliki karakter diri tentang manipulasi api. Dan dia tidak mengikuti secara membabi buta. Ini sangat jarang. Tampaknya tes ini sangat bermanfaat baginya. Patriark klan menyeringai. Dan semakin baik keturunan klan, semakin bahagia dia. Tetua lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan patriark. Tetapi penampilan Yao Lingxi membuat mereka merasa lega. Pipi yang panas perlahan mendingin. Dan sepertinya mereka melihat sinar fajar lagi. Waktu terus mengalir. Tetapi bagi apoteker, pergantian siang dan malam tidak masuk akal. Ketiga pikiran dari ketiganya tenggelam dalam tripod obat. Dan bahkan aliansi obat sudah mulai mencapai tahap akhir penyempurnaan larutan obat. Ke atas, dengan Yao Lingxi berteriak. Larutan obat kemerahan tapi berkilau redup di dalam tripod obat dikupas dari api biru. Digantung di atas tripod obat dan berputar. Saat ini, tidak ada lagi bahan obat di tripod obatnya. Dan semua ekstraksi selesai. Larutan obat padat yang tergantung di udara melawan sinar matahari miring barat. Tampaknya tidak memiliki kekurangan. Terlihat sangat murni. Seolah-olah bintang-bintang di malam yang tenang.
Roh obat seperti dikelilingi oleh bintang-bintang, dengan sedikit keanggunan. Semakin murni dan sempurna larutan obatnya, semakin tinggi kualitas Cheng Tang, selama apoteker mengetahui hal ini. Namun, bahan obat ini telah tumbuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di langit dan bumi, dan telah bertahan dari angin dunia, embun beku, salju, dan perubahan waktu. Seperti hati Tao yang jatuh ke dalam debu, pasti akan terkontaminasi dengan banyak debu, dan metabolismenya sendiri akan meninggalkan beberapa yang tak terhapuskan. Jejak, tidak mudah untuk menyempurnakannya menjadi kemurnian mutlak. Memurnikan bahan obat. 7 poin cairan obat memenuhi syarat. 8 poin bagus. 9 poin bagus. Dan di atas 9 poin seperti celah antara surga dan surga. Sulit untuk melangkah ke satu langkah. Eliksir mencakup setidaknya produk jadi umum dan menjadi 1 bintang atau bahkan 2 Samsung eliksir. Dan cairan obat yang diekstraksi oleh Yao Lingxi ini memiliki kemurnian samar 9/5. Yang pasti luar biasa. Ini berkat keadaan pikiran yang dia duduki setelah dia diilhami sebelumnya. Dan dia mencapai efek pemurnian dari langit dan bumi yang mengejutkan ini. Yao Lingxi juga sangat puas. Kebanggaan di sudut mulutnya sekali lagi terungkap. Dan matanya yang rendah perlahan terangkat, siap menerima pujian semua orang. Dalam pandangan Yao Lingxi, pencapaian Xiao Yan ini tidak boleh tercapai. Karena saat ini bahkan visi Yao Meng tentang solusi obat pun penuh dengan pemujaan. Keheningan. Masih keheningan seperti kematian. Hanya beberapa helai daun yang tersisa di pohon besar di kejauhan tidak berani bergoyang tertiup angin untuk mengeluarkan suara halus. Waktu seakan diam pada saat ini. Yang membuatku merasa nyaman bahwa roh obat sangat kesal. Yao Meng juga sangat bingung. Mengikuti roh yang bingung. Mengikuti Yao Lingxi. Dan jatuh ke semua orang di udara seperti ukiran kayu milenium. Saya melihat semua orang di udara dengan ekspresi kaget. Semua tidak terduga. Sehingga mata mereka kusam. Napas mereka seolah berhenti. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat mereka impikan. Tapi Yao Lingxi dengan sedih menemukan bahwa mata semua orang tidak jatuh ke sisinya sama sekali. Mungkin tadi ada sekilas. Tapi mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mungkin mereka sama sekali tidak melihat diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, keterkejutan semua orang tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Ini hanya bisa menunjukkan satu hal, yaitu mereka pasti pernah melihat pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan mereka. Di sini, di platform Bluestone percobaan, siapa lagi yang bisa membuat heboh yang bahkan lebih mengejutkan mereka? Yao Lingxi menikam Xiao Yan dengan ganas dengan kebencian yang lebih tajam dari Li Jian. Dia tidak percaya bahwa dia masih berada di bawah angin ketika dia mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia tidak percaya, dia memiliki tampilan yang lebih keras dan lebih beracun. Tetapi ketika matanya yang beracun jatuh ke tubuh Xiao Yan, di teras Xiao Ding dan Qingxi Xiao Yan, ekspresinya lebih dibesar-besarkan daripada semua orang di udara. Dan bahkan seluruh orang itu berada di tempat yang sama. Karena pihak Xiao Yan tidak memiliki cairan olahan. Tidak ada obat yang ditangguhkan di tripod obat. Dengan kata lain, bahan atau cairan obat hilang secara misterius. Gagal. Yao Lingxi sangat senang. Tapi melihat Xiao Yan dengan wajah tenang, dia dengan cepat mengabaikan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Jika Xiao Yan gagal memurnikan obatnya, pemandangannya tidak akan sepi. Petik 2. Kemana perginya cairan olahan itu? Yao Lingxi melirik Yao Meng. Dan menemukan bahwa wajah Yao Meng juga bingung dan bingung. Dan kesejukan di hatinya semakin kuat. Menimbulkan firasat buruk. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi naik lagi. Dan matahari terbenam tiba-tiba muncul beberapa warna seperti riak di langit gelap di sekitar tubuh Xiao Yan. Meskipun cahaya warna itu sangat kecil dan cepat berlalu. Namun, Yao Lingxi menangkapnya. Dan mata bos yang tadinya terbuka tiba-tiba menjadi lebih besar. Yao Lingxi sangat jelas bahwa ini adalah kondisi yang terjadi hanya ketika cahaya dibiaskan melalui cairan yang bergetar. Tapi, di mana cairan di sekitar Xiao Yan? Mata Yao Lingxi melebar. Tetapi pupilnya terus menyusut. Akhirnya menyatu menjadi seukuran lubang jarum. Dan wajahnya dipenuhi teror yang luar biasa.
Dapat dilihat samar-samar bahwa di sekitar sosok Xiaoyan yang bebas dan mudah, cairan padat berbentuk bola tersuspensi. Tetapi cairan ini terlalu transparan dan transparan untuk hampir meleleh ke langit di belakang. Jika bukan atribut yang terkandung dalam bahan obat langka. Berbeda dan mempertahankan karakter samar. Sulit bagi mata telanjang untuk melihat cairan yang telah menyatu dengan langit malam yang gelap. Sangat transparan. Artinya sangat murni. Dan ini adalah efek sempurna dari pemurnian bahan obat. Sejauh menyangkut pemurnian bahan obat, ini telah melampaui kemampuan apoteker peringkat pertama Liu Pin. Dan bahkan sebagian besar apoteker pemurnian yang bertahan di puncak Liu Pin dan mendekati Qi Pin tidak bisa. Tidak heran jika semua orang akan sangat tidak sehat. Tidak heran jika solusi sempurna dari Yao Lingxi tidak dijaga. Karena kesempurnaan tidak pernah sempurna. Celah di antara mereka tidak dapat diatasi seperti pegunungan Hengduan paling utara di daratan Doudi. Rasa frustrasi yang mendalam melonjak di Yao Lingxi dan Yao Meng. Dan saat ini mereka akhirnya memahami celah sebenarnya antara mereka dan Xiaoyan. Apakah itu dari awal Skyfire atau pembakaran bahan obat secara bersamaan? Atau penyempurnaan terakhir dari bahan obat? Xiaoyan menjaganya tetap stabil dan sangat besar. Suatu saat mungkin tidak disengaja. Tetapi hasil yang berkelanjutan tidak ada hubungannya dengan keajaiban. Itu adalah kekuatan. Tingkat obat penyulingan Xiaoyan telah siap saat ini. Setidaknya di atas kelas 6. Meski jelas bukan kelas 7. Tapi ini cukup mengguncang. Di hadapan celah absolut. Kebencian sudah tidak berdaya, dan mata Yao Lingxi berangsur-angsur menjadi sama dengan ketiga tetua. Dia berubah dari kebencian menjadi muran, hanya untuk merasakan bahwa lapisan halo yang telah menyelimutinya selama berabad-abad sedang berlapis-lapis. Tanah dilucuti dari tubuhnya, dan setiap lapisannya sangat memalukan dan menyengat. Yao Lingxi berdiri diam-diam, telinganya bergema dengan kengerian dan pujian dari Xiaoyan. Dan matanya mulai kabur di malam hari. Pada saat ini, dia banyak memikirkan, dan mentalitasnya menjadi semakin tenang. Kebanggaan yang tinggi diam-diam memudar dari tubuhnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Yao Lingxi mengangkat kepalanya. Harga dirinya di wajahnya menjadi acuh tak acuh. Dan kemacetan yang tertahan di puncak Wupin tiba-tiba mengendur. Jadi Yao Lingxi bergerak dan memulai pengobatan. Fusi cairan. Keberhasilan terakhir adalah pembentukan ramuan. Meski hanya ada secercah harapan, aku tidak akan pernah menyerah. Saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Yao Lingxi saya adalah jenius tak tertandingi dari klan Yao. Kesombongan Yao Lingxi memudar, tapi kebanggaan di hatinya lebih kuat. Dari luar ke dalam, mentalitas Yao Lingxi menerobos di bawah rangsangan Xiaoyan. Setan yang terjebak di ambang pintu Wupin dipatahkan dalam satu gerakan. Dan Yao Lingxi tanpa sadar menginjak ambang apoteker Liu Pin. Ketika kekuatan jiwa yang semakin kuat meresap, bahkan sisa cahaya matahari terbenam mau tidak mau memberikan lebih banyak kehangatan atau harapan pada Yao Lingxi. Mata orang banyak tidak bisa tidak bergerak ke arahnya. Haha, aku tidak bisa memikirkannya. Cucu saya benar-benar menunjukkan tanda-tanda terobosan dalam ujian ini. Itu sangat membantu saya. Jika ketiga tetua itu menunjuk ke arah Xiaoyan dengan hiruk-pikuk, suara tulus yang keluar dari nafas setelah semburan-semburan meledak. Xiaoyan, Xiaoyan, saya tidak berharap Anda menjadi apoteker Liu Pin. Lelaki tua itu membuang muka. Tapi sekarang Yao Lingxi juga akan naik ke kelas 6. Dengan kejeniusannya dalam memurnikan obat, sulit untuk mengatakan rusa mana yang mati. Aku akan melihat ketika Anda bisa bangga akan hal itu. Petik 2. Yao Lingxi sangat berbakat dalam memurnikan obat. Penatua dan penatua kedua saling memandang dan tersenyum. Dan akhirnya napas yang menindas di hatinya akhirnya memiliki kesempatan untuk dilepaskan. Dan wajahnya penuh harapan. Meskipun Xiaoyan telah berulang kali membuat semua orang malu untuk meremehkan. Meskipun Xiaoyan telah berulang kali membalikkan pemikiran semua orang. Dan meskipun semua orang telah memandang Xiaoyan sebagai penatua di apotek, para penatua dan penatua kedua masih tidak ingin melihat Yao Lingxi dan Yao Meng kalah. Ini masalah wajah, dan tidak ada hubungannya dengan penghargaan. Mata kepala klan obat jatuh pada tangan cekatan Yao Lingxi, dan ada sedikit kepuasan.
Tetapi matanya menyapu ketiga tetua, dan alisnya mengerutkan kening. Di benak klan Yao, Xiao Yan sekarang adalah muridnya, dan tidak banyak perbedaan dari klan Yao. Pengukuran ketiga tetua ini membuatnya agak tidak bahagia. Kemudian, matanya tertuju pada tubuh Xiao Yan lagi. Tangan pembawa janggutnya sedikit gemetar. Mengetahui bahwa Xiao Yan adalah magang yang sangat baik, tapi dia tidak menyangka akan begitu baik. Bahkan teknik Xiao Yan pun malu. Jadi meskipun Yao Lingxi menembus kelas 6, dia masih memiringkan keseimbangan di pihak Xiao Yan. Dia bahkan tiba-tiba memiliki ide yang sangat kuat saat ini, yaitu, dia ingin melihat orang seperti apa dalam keluarga kedokteran, Yao Chen, dan dia bahkan bisa melatih murid yang luar biasa. Tapi dia harus menghela nafas pelan. Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung mengangkat debu obat dari benua lain. Jadi dia harus menekan rasa ingin tahu yang jarang muncul sekali dalam ribuan tahun ini.